Karena pakai Daud tidak pernah menjanjikan, tapi pakai Daud pernah mengatakan, jikalau nanti Anda memberi mandat dengan penuh ketulusan hati, pakai Daud akan turun bersama-sama dengan Anda di tempat ini, dan pakai Daud akan mendengar apa keluh kesah Anda. Jadi saya sangat mengharapkan kita harus berpolitik yang cerdas, ya. Jangan main fitnah, jangan menghujat. Apalagi kita mengatakan paket A tidak bagus, paket B tidak bagus, paket C yang bagus. Itu tidak etis. Kalau kita mau supaya kita betul-betul bisa memahami apa yang menjadi visi dan misi dari para kandidat ini, marilah kita cermati, pakai akal sehat kita, pakai nurani kita yang paling dalam, sehingga kita bisa tahu paket mana yang paling tepat untuk kita tempatkan sebagai pemimpin kita, dan harapan kita bisa terjawab. Jadi kadang-kadang saya ingin saudara, saya minta kalian jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Karena kita semua ini diatur oleh aturan. Supaya kita hidup saudara bersaudara tetap berada dalam bingkai persatuan dan kasih sayang yang utuh. Supaya apa yang dicita-citakan oleh paket Daud dapat terwujud. Itulah paket Daud, paket pilihan Anda semua. Bagaimana saudara-saudara? Meledak abangku. Oke. Kalian memberi tempat di hati saudara yang paling dalam, pakai Daud. Tolong, kalau kalian memberi tempat paket Daud di hati saudara yang paling dalam, saya mau lihat yel-yel saudara. Pakai Daud. Meledak abangku. Pakai Daud. Pilihanku. Pakai Daud. Menang, menang, menang. Pakai Daud. Dua. Terima kasih. Kembali ke yang asli. Tadi kan 3 saja. Tadi nggak pakai menang-menang soalnya. Terima kasih para bapak mewakili tokoh masyarakat yang sangat berapi-api tadi, memberi satu inspirasi yang luar biasa tentang berpolitik yang cerdas. Dan malam hari ini saya pastikan yang hadir di tempat ini adalah orang-orang cerdas. Memilih pemimpin bukan sekadar euforia belaka, tapi bagaimana memilih pemimpin yang punya program visi misi yang jelas, yang hanya ada di paket Daud. Kita setuju ini? Setuju, betul itu. Saya mau kita euforia sedikit. Saya mau dengar, kalau saya mengatakan Daud, saudara-saudara saya mengatakan meledak abangku. Kalau saya mengatakan Daud yang kedua, menang, menang, menang. Dan Daud yang ketiga, pilihan adalah nomor 2. Siap? Oke. Daud. Daud. Daud nomor 2 pilihanku. Itu pilihan yang tepat. Oke. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari partai pengusung atau pendukung. Kami minta dari sekretaris PDIP itu untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada beliau. Kami persilahkan.
Kamala Putih. Meledak abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam. Salam. Daud. Tidak ada ini ya. Daud. Daud. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, kakak kita Bapak David Meluadu, yang terhormat Ketua Partai Gelora beserta jajarannya, Pasek, Ibu calon Bupati, Mama Ibu Lucia, bendahara tim pemenangan, tokoh-tokoh ibu, tokoh bapak, tokoh muda yang ada di Kamala Putih pada malam hari ini, dan singkatnya seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Ibu bapak sekalian, tadi waktu saya masuk ke sini saya agak kaget. Saya teringat pada belasan tahun yang lalu waktu saya masih dari Kalu, waktu tinggal di Kalu. Jadi Pak Wakil, kalau kita mau ke pasar atau ke sekolah SMA Muhammadiyah atau Andaluri, ini kita lewat kali, jalan kaki. Jadi ini jalur dari Kalu ke pasar. Jadi hari ini kita lihat begitu banyak rumah dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa perkembangan di Kamala Putih. Bapak Mas sekalian, perlu juga saya harus sampaikan bahwa ketika hari ini Paket Daud membuat pertemuan di tempat ini, bukan karena ada intrik, bukan karena ada sentimen antara kami dengan saudara kami, mungkin di sini ada Kak Haris, tidak seperti itu. Tetapi bagi kami adalah ketika masyarakat, keluarga di tempat ini mengundang kami harus datang dan mewajibkan untuk menyampaikan apa yang menjadi program dan visi misi dari Paket Daud. Kami punya hubungan baik dengan beliau, bahkan kemarin kami juga turut mendukung jadi beliau terpilih menjadi Ketua Komisi B. Itulah hubungan baik antara kami dan beliau sebagai orang atau tokoh yang ada di Kamala Putih. Bapak Mama sekalian, berbicara soal visi misi Paket Daud, saya kira apa yang sudah dijabarkan oleh Pak calon bupati, calon wakil bupati, baik dalam kampanye, baik dalam debat yang pertama dan tadi debat yang kedua, saya kira kita sebagai masyarakat sudah punya gambaran yang jelas bagaimana ke depan kita menata kota dan membangun desa. Tentu ketika kita melihat kota hari ini, ada begitu banyak hal yang perlu kita tata, Bapak Mama sekalian. Seperti yang disampaikan tadi saudara saya bahwa ini persoalan drainase. Ya, jujur saja bahwa di sini ini adalah sudah menjadi tempat wisata kuliner. Jadi hampir di pinggir jalan itu ada jualan makan dan lain sebagainya. Nah, kalau proses musim hujan itu sampah-sampah tidak dibersihkan atau drainasenya itu tertutup, itu juga akan mengganggu orang untuk datang makan dan lain sebagainya. Nah, itu mengakibatkan UMKM itu juga tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, inilah tantangan-tantangan kita di tingkat perkotaan. Yang kedua, ada nelayan juga di tempat ini. Inilah yang menjadi fokus perhatian dari kandidat kita ke depan. Sehingga menata kota, membangun desa itu tidak hanya sebatas semboyan, Bapak Mama sekalian. Ya. Pak Wakil ini punya sepak terjang karena beliau sebagai sarjana teknik. Beliau juga punya pengalaman yang begitu panjang di dalam dunia pemberdayaan berkaitan dengan PPIP dulu, cukup banyak. Kemudian waktu beliau menjadi anggota DPRD provinsi, beliau menjadi Ketua Komisi 4 yang berkaitan dengan infrastruktur, sehingga beliau paham betul apa itu bagaimana membangun sebuah kota dan membangun desa. Sehingga ketika beliau berbicara bagaimana ada eksa, ada mobil untuk bor,
itu bukan sebatas angan-angan Bapak Mama sekalian. Ya. Ini adalah spirit ya untuk bagaimana kita membuka akses masyarakat kita. Bagaimana kita mendorong kota ini menjadi kota yang bersih. Ya. Sehingga ketertiban, kemudian kita penataan, nanti kota ini akan kita buat ada lampu dan lain sebagainya, seperti di Kota Kupang. Itulah yang menjadi mimpi dan harapan. Dan saya yakinkan kepada Bapak Mama sekalian bahwa Paket Daud bukan hanya berangan-angan. Hari ini di DPR RI Bapak Mama sekalian ada 13 komisi. Kami punya anggota DPR RI 110 orang Bapak Mama sekalian. Ketua DPR RI adalah orang PDI Perjuangan. Di setiap komisi itu orang PDI Perjuangan menjadi pimpinan komisi. Banggar juga PDI Perjuangan yang menjadi ketuanya. Di provinsi kita juga menjadi ketua DPRD provinsi. Insya Allah kalau Ansiden juga akan memenangkan pertarungan ini, maka komplit Bapak Mama sekalian. Jadi kalau ada yang meragukan bahwa Paket Daud tidak akan bisa membeli Eksa dan lain sebagainya, saya kira PDI Perjuangan sudah membuktikan, kader-kader PDI Perjuangan sudah membuktikan bahwa aspirasi mereka sudah nyata di Kabupaten Sumba Timur Bapak Mama sekalian. Kalau yang lain masih berangan-angan, tapi PDI Perjuangan, Pak Said, Pak Ansi Lema, Pak Herman Heri sudah membuktikan bahwa mereka memberikan kontribusi yang besar untuk membangun Kabupaten Sumba Timur. Itu bukti nyata Bapak Mama sekalian. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh, keluarga di tempat ini, mari kita satukan hati, kita bulatkan tekad, berapapun kita, dan kita lah yang akan menjadi tim di kecamatan di kelurahan ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Saya juga berharap pada tanggal 27 November Bapak Mama sekalian, mari kita kawal TPS kita masing-masing. Kita jangan tergoda dengan rayuan ya, yang datang seperti apa jam-jam yang rawan itu, orang jam-jam tidur itu ya. Saya berharap kita jangan tergoda dengan hal-hal seperti itu, apalagi di sini karena ada jual makan, orang sengaja datang makan ya, dia beli satu bungkus nasi ternyata dia bayar 300.000. Ini kan ini berbahaya. Betul itu. Ya, saya berharap keluarga di tempat ini untuk tetap teguh dan kita terus untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa Paket Daud adalah paket yang terbaik, yang layak untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur. Itu saya Bapak Mama sekalian yang dapat saya sampaikan atas nama PDI Perjuangan dan tim pemenangan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada keluarga di Kemala Putih. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada Bapak Sekretaris PDI Perjuangan yang telah menyampaikan sapaan patah dua kata yang baru saja kita dengar. Sangat terinspirasi apa disampaikan beliau tentang kepemimpinan Paket Daud. Tidak bisa kita bayangkan ke depan seperti apa. Sebelum saya lanjut, sedikit ada pantun. Enak. Makan bakso semangkok plastik, Cakep. pedis terasa banyak sambalnya. Cakep. Kalau ingin memilih pemimpin yang santun, cuma ada di Bapak David Melowadu. Kepada Bapak Sekretaris kami aturkan limpah terima kasih. Acara berikutnya kami jemput sekretaris dari Partai Gelora untuk menyampaikan sepatah dua kata kepadanya, kami persilakan. Enak ya. Meledak abangku. Asli ini. Asli dong. Daud! Meledak abangku. Daud! Meledak.
Oh, masih ada yang tadi kayaknya. Iya. Semangatnya masih ada. Ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya aturkan terima kasih Bapak sudah hadir di Kelurahan Kamal Putih. Kebetulan saya tinggal di Kelurahan Kamal Putih. Yang saya hormati juga Bapak Sek PDIP Perjuangan, Bapak Ketua Gelora dan Bapak Ketua Bapilu. Sebenarnya saya tidak siap tadi, saya tidak mau naik. Cuman Pak Ketua bilang naik harus karena ini Kelurahan Kamal Putih. Harus naik. Ada juga Ibu Bendahara, Mama, Ibu, Kakak Arif yang saya tunggu dari Bali ini harus kasih kuat di Kamal Putih ini. Asli. Ada saya punya kawan juga ini dari Madura dan siap untuk membantu kita di Kelurahan Kamal Putih khususnya Palahu. Mungkin Bapak saya kita terlalu banyak juga. Gini, kebetulan nih teman-teman di sini ini sudah undang beberapa tokoh masyarakat di sini, imam masjid juga. Tapi mungkin mereka ada berhalangan hadir Bapak. Ya, ada bisikan dari teman-teman. Saya mewakili Partai Gelora. Kenapa kami gabung dengan Pak Daud? Alasannya apa? Alasannya karena kami yakin paket Daud ini mampu untuk membawa Sumba Timur lebih baik ke depannya. Karena apa? Rekam jejak Om David ini, saya panggil Om saja karena masih pangkat Om juga. Om David ini rekam jejaknya jelas, pasti. Kemarin tahun 2020 juga saya ada di tim pemenangan KP DMW, kita bilang aja. Kebijakan program untuk UMKM pernah dihembuskan juga waktu KP DMW. Tapi karena program itu adanya dari Bapak DMW dan bukan pembangun kebijakan, sehingga belum terlaksana. Kenapa saya bersama-sama dengan sekarang Partai Gelora dengan Partai Buruh untuk mendukung, mengusung paket Daud ini dengan PDIP yang mempunyai kursi untuk membawa aspirasi masyarakat. Karena kalau hanya jadi wakil bupati tidak bisa, karena pemegang kebijakan itu yang bisa untuk memutuskan apa semua program-program yang ada di paket tersebut. Karena tahun 2020 itu waktu itu ada rencananya UMKM, katanya ada untuk UMKM nelayan katanya di pinggir laut, tapi selama ini tidak terrealisasi. Terus PU juga katanya rencana mau jadi taman kota, tapi tidak ada begitu. Itu sudah. Kami ini kan ada di tim pemenangan yang sama. Kenapa kami kemarin dukung KPDMW? Karena ada Bapak DMW-nya begitu. Selama ini di Kelurahan Kamal Putih tidak pernah ada masuk di Kampung Bugis juga Partai PDIP, tapi karena ada Bapak DMW, PDIP berkibar di Kampung Bugis juga di Kelurahan Kamal Putih. Partai Gelora juga kenapa sangat bersemangat untuk mengusung. Saya yakin Ketua Gelora lebih tahu lah, lebih paham kenapa kita bisa mengusung paket Daud. Saya kembali lagi karena yakin Bapak David Melwadu ini sangat paham, apalagi sarjana teknik, dan mampu membangun Sumba Timur dengan 12 program unggulannya ditambah 1 mobil jenazah. Karena itu mobil jenazah itu jadi program yang ke-13, karena kebetulan saya yang mengetiknya 12 program itu, ditambah lagi mobil jenazah itu waktu kandidat turun di selatan, ada yang meninggal di Tandu, sehingga muncullah program yang ke-13 untuk mendatangkan mobil jenazah di setiap dapil. Nah, di 12 program unggulan itu ada satu program yaitu UMKM untuk di kota, membangun desa, menata kota. Di 12 program itu ada satu program untuk UMKM. Kebetulan di Kamal Putih ini, khususnya di Kelurahan Kamal Putih ini, kebanyakan mama bapak ini berjualan di pinggir jalan yang sudah dibahas sama Om Edu. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah tanggal 27 November kita akan memenangkan paket Jawa Timur. Saya yakin dan saya pasti, karena saya punya rasa nih, kita pasti menang. Amin. Pasti. Amin. Yakin. Kalau Sangat yakin. saya tidak setengah-setengah, itu pasti menang. Karena kemarin KPDM saya tidak setengah-setengah, full 2020. Meskipun saya orang pendatang di sini, tapi karena KTP saya sudah di sini, istri saya orang Kamal Putih, saya asli orang Sumba juga, bukan orang pendatang. Betul. Jadi jangan bilang, hei orang pendatang yang jadi bupati, bukan. Sudah nenek moyang sudah di sini ya orang Sumba, hanya keturunan
Sabu begitu. Sama seperti saya, orang Sunda, ada orang Jawa juga, sudah tinggal di Kamala Putih di belakang rumahnya sini. Begitu. Yang selanjutnya kan saya dari tadi mama-mama bilang, Pasek di Kamala Putih ini kan air, Bapak. Banyak sekali keluhan tentang air, sering macet gitu. Makanya saya selaku ya dibilang pimpinan Partai Gelora, ada ketua Gelora juga. Jadi nanti mungkin saya akan prioritaskan untuk Kelurahan Kamala Putih itu untuk memperbaiki itu masalah air itu. Karena di program yang 12 program itu ada untuk ya itu yang PDAM itu, yang header langsung PDAM bilang header langsung siap untuk menata birokrasinya di dalam PDAM, menempatkan orang yang betul-betul mengerti itu air jalurnya kemana. Jangan menempatkan ikan untuk menghitung yang lain begitu. Yang tahunya biasa hitung ikan jadi hitung yang lain gitu kan? Iya. Itu yang tadi dibahas di debat tadi. Yang apanya? Bahasa gaulnya itu kayak bahasa Sumbanya itu merit system gitu. Kan itu bahasa gaulnya. Makanya kami dari Partai Gelora siap memenangkan paket ini untuk ya untuk membangun Sumba Timur lebih baik. Sekarang bukan tidak baik, ini sekarang baik karena kita punya Bapak DM ini masih wakil bupati aktif. Tanggal 24 ini masuk lagi di Rujab. Ya. Sampai Februari masih wakil bupati. Jadi bukan kaleng-kaleng kita punya Bapak ini. Sudah pernah sama-sama. Jangan mengklaim saya yang mendatangkan ini, saya yang tapi tidak. Kalau tidak ada Bapak DMW tidak akan datang itu bantuan. Tidak akan datang. Karena saya diserok waktu seroknya juga saya sama-sama dengan Ketua DPRD Gelora membawa bantuan. Gelora lahir tanggal 28 Oktober 2019. Waktu itu sebelum pilkada. Dan kami sama-sama mengalirkan bantuan. Dan saya lihat banyak bantuan-bantuan datang ini. Ya kalau tadi bilang ya kan tidak bisa ada paket yang itu bilang harus apa koneksi apa namanya tadi channel itu kan belum pasti. Ini kan sudah pasti bos. Kemarin Said Abdullah kasih dana aspirasinya ke sini sekitar 50 M. Itu sudah pasti. Apalagi sama pimpinan PDIP sudah bilang dari atas sampai di sini sampai di kabupaten PDIP masih ada tarifnya. Betul. Betul, saya ada di KIM Partai Gelora ini, tapi di Sumba Timur kita berlawanan dengan KIM. Kita dukung PDIP untuk menangkan paket tahun. Asli Haidar, semangat Haidar. Daud, Daud, Daud. Mungkin Bapak itu saja, saya terus semangat. Itu sudah. Terima kasih kawan-kawan. Pokoknya pesan dari saya untuk Kelurahan Kamala Putih. Apakah kita bisa menangkan paket tahun di Kamala Putih? Ketua tim mana ketua tim? Pak Ketua siap memenangkan paket tahun di Kamala Putih? Ya. Bisa. Oh ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah bisa, pasti bapak-bapak juga bisa. Karena ini yang hadir ini ibu-ibu, bapak-bapaknya di rumah. Jangan takut, ini sedikit lagi. Jangan takut diintimidasi, jangan takut. Mau datang sini katanya, takut. Nanti bilang begini-begini. Banyak juga tokoh-tokoh yang mau hadir. Ada juga yang di sebelah sana, ada juga yang jauh-jauh. Cuman mereka takut ketahuan, takut mungkin ditegur, gitu kan. Tapi kan masalah itu kan pemilih itu dari hati, bukan dari intimidasi. Begitu kan? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau begitu saya naik di atas dulu. Semakin panas, semakin panas ini Bapak ini. Panggung. Kepada Sekretaris Gelora Kami Atur Kalimpa, terima kasih, sangat berapi-api. Iya. Apa yang disampaikan Sekretaris Gelora tadi, ini kenyataan. Kalau Bapak David ada di dalam, karena Bapak David punya channel. Tidak ada orang di Sumba yang punya channel di Jawa kalau bukan Bapak David. Keberhasilan paket kemarin adalah jerih payah dari Bapak David, calon kita sekarang ini. Jadi kalau ada orang omong-omong di luar, itu omong-omong pembohongan publik. Kita sepakat itu. Sebelum saya lanjut, saya kembali pantun untuk ibu-ibu semua. Iya, siap. Jalan-jalan ke Pulau Sumba, Cakep. memandang padang begitu gersang, Cakep. ingin hati memilih pemimpin Enak dia. yang layak kita pilih nomor 2.
menjulang tinggi, mengelai matahari yang begitu terik. Kalau kita mau pilih pemimpin yang maju, cuman ada di paket nomor 2. Kembali respect belakang kemarin kami. Saya rasa saya pribadi tidak pernah naik di atas panggung. Hanya karena untuk Bapak David, saya naik di atas panggung. Semangat Bapak. Karena kemarin 3 tahun yang lalu saya salah pilih. Pribadi saya mengatakan saya salah pilih. Betul ada Bapak David di dalam. Tapi kenapa tidak Bapak David pada saat ini? Karena sekarang Bapak David naik, saya berani tampil di atas panggung. Saya tidak punya kepentingan. Kemarin saya diminta untuk naik menyampaikan dari milenial di hadapan yang lain. Saya sampaikan kepada mereka, saya naik di sini belum tentu saya pilih kalian, karena saya punya paket, saya punya orang yang saya jagokan. Itu adalah politik yang cerdas. Kadang sekarang kita lain, pilih mau partai ini diundang tidak hadir, mau partai ini diundang tidak hadir. Semua partai orang tidak baik, partai kita yang baik. Dari mana baiknya? Yang baik bukan juga Bapak David, bukan juga yang lain. Yang baik adalah program, visi dan misi apa disampaikan. Iya, jadi pemimpin jangan takut. Saya mau, siapa mau suruh saya pindah mau saya, mau ke paket lain. Cuma satu syarat, planning ke saya menjadi PNS, baru saya mau. Kalau saya tetap jadi burung, ngapain saya harus lari? Saya tidak perlu takut. 1 setan 12 binatang, saya tidak pernah takut. Dan malam hari ini ingin saya sampaikan, paket Daud lah yang pantas kita pilih ke depan. Karena paket Daud yang bagaimana berpikir, memikir kepentingan rakyat kecil. Seperti disampaikan beberapa saudara kita tadi tentang air minum. Jangan hanya karena keluarga dinempatkan posisi, hanya karena saudara dinempatkan kursi, tapi tidak punya kemampuan. Saya mengharapkan kita punya Bapak besok, kalau Tuhan berkehendak memimpin, dia pasti merubah semua pola pikir yang jelek itu. Oke. Yang kita nantikan, yang kita idam-idamkan malam hari ini, sudah hadir di hadapan kita calon Bupati Kabupaten Sumba Timur, yaitu Bapak David Melowadu. Dan kepada beliau kami minta untuk naik di atas panggung untuk menyampaikan atau memaparkan visi dan misi. Meledak abangku, meledak, meledak abangku. Dua, menang. Iya. Tak kencing memang. Terbisa omong. Terima kasih Om Benar. Om Salah. Om benar. Om Salman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Terima kasih Kemala Putih, Palahau. Bukan kayaknya. Malam hari ini kita bisa berkumpul karena kemurahan Tuhan berpihak kepada kita malam ini, sehingga kita bisa ada waktu, kita Bapak Mama punya kesempatan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para tetangga, keluarga terdekat. Minta maaf kami malam ini sedikit membuat keributan. Iya. Ya, sebenarnya maunya saya juga jangan terlalu malam, tapi ini karena ya ruang dan waktu dari Bapak Mama, kakak adik semua, jadi malam hari ini kita bisa melaksanakan sudah jam 9 lewat. Jadi permohonan maaf kami sampaikan kepada tetangga, kepada saudara kami yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, yang sangat saya kasihi adik saya Umum Marlan sebagai sekretaris PDI Perjuangan, Ibu atau Bunda Lucia Kitu sebagai bendahara tim dan juga sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Timur, Ketua DPD Partai Gelora bersama Sekretaris Partai Gelora bersama Ketua Bepilu Partai Gelora yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati tuan rumah yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga kita bisa ada malam hari ini. Terima kasih Mas.
Dan saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada saudara saya, Arif Raja. Jauh-jauh datang dari Bali hanya untuk datang ke Kemala Putih untuk mendukung saudara. Ya, kami saudara, kami juga teman dari semasa ke Bali, susah dan senang kami sudah lewati bersama. Ya, kalau hari ini dia hadir di Kemala Putih, ya memang ya dia ingin saudaranya dia lihat juga berdiri di panggung, dan dia punya keyakinan sendiri bahwa Pakai Daud pasti menang tanggal 27 November. Bapak Ibu, kakak adik yang saya hormati dan saya banggakan, ya kita bicara visi misi, kita sudah banyak atau sering kita sampaikan, ini masyarakat kota. Slogan kami jelas, kita membangun desa dan menata kota dalam rangka kita mencetuskan visi bagaimana membangun Sumba Timur lebih cepat untuk sejahtera, untuk makmur dan adil secara merata di Kabupaten Sumba Timur. Itu visi, itu mimpi kita bersama. Dan diapakan dalam visi misi bicara tentang peningkatan ekonomi rakyat, sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan kita perhatikan, bicara tentang reformasi birokrasi, itu banyak hal lagi. Seperti yang sudah disampaikan Sekretaris Gelora, ada 13 program yang akan dijabarkan dari misi itu. Ya, kalau saya bercerita ulang, saya rasa orang kota sudah sangat paham lah. Kita tidak perlu membicarakan tentang orang lain. Hari ini saya berdiri karena saya merasa bisa memberi diri ini mengabdi untuk daerah ini. Kalau ada orang yang bertanya, mampukah Dahi Tuado menjadi bupati? Saya mampu, sehingga saya mencalonkan diri menjadi bupati. Ya, tadi debat juga pasti Bapak Mamat juga mengikuti. Saya ingin cukup waktu untuk menjelaskan. Karena ada dari paket yang menanyakan tentang bagaimana sepertinya eksavator tidak bisa, mobil so. Bapak Mama harus tahu, negara sudah memberi kita otonomi daerah, kewenangan penuh mengelola fiskal daerah ini ada di tangan seorang bupati. Fiskal kita ada 1,3 triliun dan dibagi dalam pos-pos, ada belanja, ada yang namanya dana alokasi khusus, ada yang namanya dana alokasi umum, ada dan lain-lainnya, belanja modal dan segala macam, ada pembiayaan. Kalau tadi ditanyakan, kita hanya bicara tentang DAP, spesifik keren. Ya, kalau bicara kita otonomi, harusnya kita paham bahwa kita punya kekuasaan lebih diberikan oleh negara. Bagaimana daerah ini kita harus merencanakan dengan baik untuk membangun masyarakat ini. Harus bisa itu. Bicara otonom, ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, ada devolusi. Ini segala hal penjabaran-penjabaran yang diberi kewenangan oleh pusat ada batasannya memang. Tapi ingat, otonomi daerah adalah hak sepenuhnya kepada pimpinan wilayah mengatur keuangan negara ini. Baik itu PAD, baik itu DAU, baik maupun pendapatan lain-lain yang sah. Kalau hanya sekedar untuk membeli eksa, saya rasa itu hal yang paling mudah. Ya, saya ingin menceritakan banyak hal tentang ini supaya jaga masyarakat tahu. Kita bicara Sumba Timur dari sisi potensi daerah ini di beberapa bidang. Tadi kita bicarakan pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan pariwisata. Saya mau tanya Bapak Mama, potensi daerah ini yang ingin kita maksimalkan ada di mana? Ada di desa-desa. Sehingga slogan Daud, membangun desa, menata kota. Kita harus mulai dari desa. Peningkatan produktivitas tentang potensi-potensi ini kita harus betul-betul kita maksimalkan. Siapa yang diuntungkan? Orang desa diuntungkan dan menunjang kota ini. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau hanya bicara, saya hanya mengatakan begini, siapapun ada di antara kita ini bisa menjadi bupati kalau sekedar hanya ingin mengelola anggaran APBD 2 itu. Siapapun. Tinggal duduk diam, sekda sampai jajaran paling bawah bisa menyelesaikan itu.
sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya masih omong, betul, anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, ya. Pemeriksaan BPK sampai ke masa retensinya selesai, tapi yang belum kita selesaikan adalah tanggung jawab kemanusiaan itu. Uang selesai, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kata orang Kemala Putih, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ingat, ada lagi orang Kemala Putih mengatakan acceptable, dapat dibuktikan manfaatnya untuk rakyat. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai kita melaksanakan regulasi yang ada tanpa kata. Saya masih bilang bahasa orang terpundung, keluar dari pikiran biasa, out of the box. Jangan lakukan, semua orang bisa lakukan ini, siapapun pemimpinnya. Tapi kita harus berani keluar dari kebiasaan lama. Bahwa apapun yang lakukan untuk rakyat bisa dipertanggungjawabkan sah. Jadi jangan bicara tentang fiskal. Ya tadi Om Marlan masih bicara tentang sumber pembiayaan. Ada aspirasi, itu wajib kita, kalau komunikasi politiknya bagus pasti kita bisa dapat. Orang buat jalan saja bisa kok 20 miliar lebih dapat. Apa yang diragukan dari itu? Ya kalau kita bicara orientasinya hanya kepada kemampuan fiskal daerah ini, PAD kita berapa, dana DAG berapa, dana DAU berapa, ya kalau udah itu aduh, dengan kemampuan fiskal yang ada, saya pasti mampu untuk membeli ekstra dari APBD 2. Pasti mampu, jangan ragu tentang itu. Kalau bicara efisiensi dan efektif, lebih tidak efektif kalau semua hal infrastruktur pembukaan badan jalan dilakukan dengan pelelangan dan dikerjakan oleh pengusaha. Tidak efektif. Karena kenapa? Karena biaya untuk itu, pelelangan dan sebagainya, sudah ada fee 10%, keuntungan 10% kontraktor sudah ada. Belum lagi hitung PPN, PPH 15%, 25%, tinggal 75%. Belum lagi kebutuhan lainnya, beli rokok untuk yang lain. Ini kurang, bisa-bisanya 50%. Tapi kalau mekanisme pemberdayaan masyarakat hanya sekedar membuka jalan, Daud lakukan itu, siapa yang diuntungkan? Pergerakan keuangan ada di tingkat desa itu sendiri. Itu kita bicara komplitnya membangun desa. Sekarang kita beranjak kepada menata kota. Bagaimana kita menata kota itu kalau kemampuan orang-orang di desa makan minum saja cukup, kebutuhan sandang dan pangan tidak tercukupi. Orang kota harus bergerak untuk bagaimana menghidupi mereka. Contoh bantuan sosial yang kita gerakkan orang-orang untuk bisa membantu orang desa karena kelaparan. Tapi kalau orang desa cukup kenyang, cukup makan, cukup pakaian, tinggal hasil lebih dari kemampuan desa itu menghasilkan peningkatan ekonomi, pasti menunjang kota ini. Kita bicara tentang kota, tadi bicara tentang UMKM, adik saya Midul. UMKM perlu diperhatikan karena yang stabil mendukung negara ini dari keterpurukan dan kemiskinan adalah UMKM paling tinggi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah hadir dalam mengakses keuangan bagi mereka, memberi ruang usaha untuk mereka. Kalau Daud menjadi bupati dan wakil bupati, kami konsepkan ada pusat kuliner. Ada ruas jalan yang kita buka tutup. Per jam 5 sore kita tutup, jam 12 malam kita buka kembali. Untuk apa? Supaya ada areal untuk mereka. Ya macam di Kampung Bugis. Kampung Bugis bisa, nanti dari Perni putar kembali ke atas, tidak boleh lewat ke lapas sana, itu tutup saja. Betul, secara estetika, ada rumah-rumah kita yang masih kumuh. Tapi dengan memberi ruang mereka mendapat pendapatan yang layak, pasti yang dari dinding gede itu mereka pasti pasang tembok. Itu pasti dengan sendirinya, asal ada ruang untuk mereka dulu.
akses keuangan, permodalan yang cukup untuk mereka, harus pemerintah bisa mengkoordinasikan. Ada ruang itu. Jangan setiap saat masyarakat lapar diberi bantuan beras. Kalau orang dulu mengatakan begini, kalau tidak ada ikan harus diberi pancing dan umpan, bukan beli ikan baru diberi makan. Itu tidak. Beri pancing, beri umpannya supaya mereka cari ikan sendiri. Itu harusnya pembelajaran untuk masyarakat Sumba Timur. Cukup sudah kita ternyata bobo dengan pola-pola lama. Jadi saya berharap Bapak Mama, saya dengan hati tulus untuk melayani daerah ini. Kalau secara pribadi saya sudah cukup. Saya hanya beristri hanya satu saja, satu istri. Baru istri pertama juga ini. Anak 2, laki-laki dan perempuan. Mereka sudah kuliah. Dengan aset yang saya miliki, saya sudah mampu menyekolahkan mereka tanpa saya mendapat penghasilan dari manapun. Tapi saya mewakafkan diri saya untuk daerah ini karena ini kampung saya, ini daerah saya. Kalau sekedar mau ongkang-ongkang untuk apa? Saya disiplin ilmu saya cukup, masih lengkap. Tangan, kaki, tangan, mata, semua pendengaran masih cukup. Nah saya mau ingat, ijazah saya ini dengan SKA atau sertifikat keahlian itu, saya masih bisa dapat 5 juta per bulan, itu masih bisa, tanpa kerja. Untuk apa saya bersusah payah? Datang mengabdi di daerah ini hanya gaji 5 juta, 6 juta. Saya jadi supir taksi di Kupang, masih lebih dapat dari itu. Tapi saya ingin berbuat banyak untuk orang banyak. Kalau saat ini saya secara pribadi tidak mampu berbuat banyak, paling sekedar untuk istri anak saya berbuat dengan keluarga terdekat. Tapi saya ingin mewakafkan diri, saya bisa berbuat baik untuk banyak orang. Dengan apa? Harus mengambil kebijakan publik itu. Kebijakan publik harus diambil lewat apa? Tidak bisa dipisahkan kekuasaan dengan kebijakan publik. Oleh karena itu kekuasaan harus direbut lewat jalur politik. Dan saat ini Dhani Tuadu bersama Umudaka memakai jalur politik dengan dukungan PDI Perjuangan, dengan dukungan Partai Gelora, dengan dukungan Partai Buruh. Kami ikut berkontestasi. Saya maju bukan untuk jadi pelengkap, saya maju untuk menang di Kabupaten ini. Ya kalau ada orang mengatakan pelengkap, saya bilang Bapak Mama hati-hati. Saya ingin menyampaikan di Bapak Mama, yang menjadi Bupati 2025 itu sudah ditetapkan Tuhan. Betul. Namanya sudah tercatat. Saat ini 3 kandidat ini hanya sedang diberi Tuhan keleluasaan waktu untuk sosialisasikan diri. Sudah ada Tuhan, hanya kita secara manusia tidak mampu menyelami pengetahuan Tuhan. Sehingga saat ini kita ada seperti ini. Saya juga berdoa kepada Tuhan yang saya imani. Rakyat yang lain juga berdoa. Pasti berdoa juga. Ya, saya yakin dan percaya sudah ada mujizat bagi saya. Ketika saya tidak bisa manggung waktu itu dengan dukungan partai yang tidak cukup. Hanya 5 kursi. Tapi untung ada Gelora dengan Buruh yang mereview PKPU 2017, sehingga syarat dukungan partai politik hanya cukup 10%. Jadi Gelora dengan Buruh ini menjadi penyelamat pakai Daud, sehingga Daud hari ini hadir dan memenuhi syarat. Ya, semoga Gelora dengan Buruh terus bergandengan tangan. Bapak Mama, saya mau sampaikan, saat ini pakai Daud juga tidak diikuti oleh yang tadi ada yang bicara tentang oligarki dan kapitalis. Oligarki dan kapitalis jauh di luar pagarnya Pak Daud. Kenapa? Karena kami tidak ingin diintimidasi ketika Tuhan berkenan kepada Daud menjadi pemimpin di daerah ini
jangan kepentingan kalian, saya berutang kepada rakyat itu sendiri. Itu konsepnya. Apakah mereka tidak mau mendukung Daud? Ada yang mau merapat. Jadi saya bilang sabar, saya tunggu di luar situ. Saya selesaikan ini dulu dengan masyarakat Sumba Timur. Kan tinggal beberapa hari. Apakah kita tidak membutuhkan mereka? Butuh. Dalam konsep bernegara, pemerintah, dunia swasta dengan masyarakat sipil itu harus bisa bersatu. Butuh kita pada konsep membangun daerah ini. Bukan dalam rangka jangan membebani pakai Daud bahwa kita harus balas kebaikan kalian dengan hal ini, dengan hal itu. Tidak. Daud hanya ingin membalas kewajiban kami kepada rakyat itu sendiri, tidak pada orang lain. Itu konsepnya. Ada juga orang yang pesimis, Daud ini bisa putus ujung. Saya mau sampaikan. Pertama kami jalan hanya satu mobil. Sudah mau tinggal 2 minggu ini malah sudah 2-3 mobil yang ikut. Berarti ada peningkatan. Ada sampai 30 mobil. Apa yang membuat mereka tertarik ke itu? Tapi rakyat itu sendiri. Daud tidak mempersiapkan uang bensin, tidak mempersiapkan uang rokok untuk mereka. Mereka datang dari sendiri, membiayai dirinya sendiri. Daud tidak punya biaya untuk mereka. Ya. Dan oleh karena itu saya tidak mempunyai beban terhadap apa kebaikan orang lain kepada Daud. Hanya beban itu ketika rakyat memberi amanah, beban Daud paling besar bagaimana berbuat baik untuk daerah ini, baik di tingkat desa maupun di perkotaan ini. Bicara tentang air bersih, selama saya mendampingi Pak Kris, kami sudah berusaha untuk merevitalisasi tentang PDAM dengan harus merevitalisasi pembongkaran semua jalur distribusi baik dari kilo dari 10 maupun dari Paket Kempidu dengan anggaran bantuan negara luar 250 miliar. Ini masih direncanakan. Labuan Bajo itu 650, Kota Kupang 1,2 triliun. Hanya 3 kabupaten di NTT termasuk Sumba Timur. Itu dari Jerman. Dulu masih dalam program JTZ. Itu dulu. Ya. Kalau Daud terpilih, kita bangun komunikasi ulang. Bagaimana? Realisasikan lagi. Kan begitu saja. Siapa yang tidak tahu di PDAM ini akibat retribusi atau bayar rekening meteran leading ini? Ada kok uang di PDAM. Tapi kenapa tidak bisa menjadi sumber pendapatan ini? Karena dia ini bukan badan pendapatan daerah. Sehingga ada puluhan miliar. Tapi kenapa itu tidak dilakukan untuk organisasi itu? Makanya muncul dalam paket Daud itu bicara reformasi PDAM. Tata kelolanya direformasi. Kalau ada orang yang tidak tepat, ya sudah, kamu minggir dulu, ini ada orang lain yang bisa. Kan begitu. Tidak ada balas dendam, Daud. Kami juga tidak punya beban kepentingan terhadap pejabat. Bang Mama catat, saya punya saudara berapa yang PNS? Hanya ada 1 orang guru, satu adik kandung. Mau jadi kepala sekolah, dia tidak mau. Kepada siapa Daud terbeban? Umbu Data, istrinya PNS, tapi PNS di Sumba Tengah. PNS di Sumba Tengah. Jadi kemana? Kami tidak punya beban untuk menjadikan orang ini. Jadi Daud betul-betul akan menempatkan orang sesuai dengan merit system, meritokrasi itu. Memberi peluang bagi semua orang yang punya kompetensi, punya spesialisasi, punya kualifikasi, dan punya rekam jejak yang baik. Itu pasti diutamakan. Kami tidak lihat mereka dukung Daud saat tidak. Kalau kau punya kemampuan, mari kita membangun Sumba Timur bersama 5 tahun ke depan. Yes. Besok lusa mau lawan Daud lagi, silakan, tidak masalah. Tapi baru kita berkontribusi membangun daerah ini bersama. Karena kau punya otak yang cukup untuk bisa membangun daerah ini bersama. Itu. Jadi kami tidak punya dendam politik. Ya tadi juga kan bicara, ada kan banyak beberapa orang yang lalu bicara, dah itu aduh kan tidur. Tidak buat apa-apa.
di debat tadi kan saya bilang, keberhasilan seorang bupati, keberhasilan kita bersama. Tidak bisa dibantah. Ya dengar kan? Tidak bisa dibantah. Biar sedikit pun kontribusi dari Tuadu sebagai wakil bupati, bukan secara pribadi, adalah untuk kabupaten ini. Nah, bicara tentang tata kota, menata kota ini, selain UMKM yang menjadi kebutuhan sini tadi, banyak judul kota itu bicara tentang itu. Bagaimana tentang penataan kota ini yang nyaman, bersih, membuat pergerakan di kota ini ya cukup membuat masyarakat kota itu nyaman. Ya tadi bicara tentang kalau musim hujan yang ke depan ini bicara tentang memampet saluran ke sana kemari, itu juga akan menjadi fokus pakai Daud bicara tentang penataan kota. Infrastruktur kota harus membuat masyarakat kota ini nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Baik mau pedagang, baik mau PNS, baik yang berfungsi sebagai buruh dan segala macam. Ya, bicara tentang tadi tata kota, kita juga bicara tadi saya punya adik Ibu Marlan saya sampaikan bagaimana kota ini terang. Ya. Bisa kita lakukan, kenapa tidak bisa? Kota Kupang kenapa bisa? Kota Kupang karena Jeffrey Gore punya akses, dan saya juga sedikit berkontribusi untuk membantu Jeffrey Gore dalam membuat Kota Kupang itu terang beneran. Ada indah itu pernah juga punya. Karena kami yang merencanakan ring road Kota Kupang itu, saya sebagai ketua Komisi 4 waktu itu, saya juga yang ikut di dalamnya. Jadi saya paham tentang bagaimana membentuk kota ini yang nyaman dan berseri, sehat dan bersih. Ngerti saya tentang itu. Kebutuhan orang kota. Betul, kebutuhan kota ini kan hanya kota administrasi, kota pemerintahan, kota perdagangan. Kita bicara tentang potensi sawah tidak ada di kota ini. Paling tidak kita bicara tentang perikanan kan, yang bagian pesisir, Kampung Baru, Kampung Bugis, Padat Dita dan segala macamnya. Tapi potensi yang paling besar saat ini ada di tingkat desa. Bicara pariwisata, orang mendengungkan tentang pariwisata menjadi prime mover pembangunan Sumba Timur. Kalau bicara prime mover, jadi penggerak utama, harus bicara dulu tentang infrastruktur menuju destinasi itu. Destinasi wisata baik bicara tentang pantai pasir putih, bicara tentang air terjun, bicara tentang padang savana, itu kita bicara akses. Makanya apa yang dibentuk Daud untuk EXA itu menjadi alat multi efek. Selain buka jalan, bukan aliran irigasi, normalisasi sungai, mitigasi bencana, bicara tentang tadi mitigasi bencana. Ya kalau EXA sudah ada di sana, tanah longsor selesai memang. Tidak membuat trase harus mengeliling. Contoh saat ini, orang dari Wanggabewa, Kecamatan Pinupahar, harus lingkar lewat Karea, masuk ke Matolepau, masuk ke Ketekowei, masuk Ramuk dan Pinupahar. Seharusnya kan bisa Wanggabewa, masuk Lenyanya, masuk Ramuk. Tapi kenapa ada longsor di situ? Apanya yang efisien dan efisien? Kalau EXA satu kecamatan satu, pergerakan EXA itu ke situ mungkin 1-2 hari selesai memang. Bisa diakses kembali. Jalur lalu lintas masyarakat baik di bidang perdagangan atau di ekonomi pun jalan. Di bidang peningkatan sumber manusia bicara pendidikan dan kesehatan pun akan jalan. Tapi saat ini sejak dari Seroja ini tidak bisa diakses itu. Berapa uang yang harus menyewa EXA untuk datang ke Lenyanyar sana? Mahal. Jadi Bapak Mama jangan pesimis dengan apa yang menjadi slogan dan visi misi Daud. Saya yakin dan percaya dengan kemampuan yang ada, kami akan bisa merealisasikan untuk Sumba Timur lebih baik ke depan. Bicara tentang desa, bicara tentang kota. Memang betul, karena saya orang desa, saya bicara banyak tentang desa, tapi juga saya bukan juga kampungan kalau bicara desa.
Saya juga tinggal di kota besar, ini sudah setengah dari seumur. Ini saya punya saudara Air Raja ini tahu, kami umur 18 tahun kami sudah keluar daerah. Dan saya sekarang umur 55 tahun, saya juga cukup lama di kota besar. Tapi saya tidak melupakan, saya bukan kacang lupa kulitnya. Ini daerah saya, wajib bagi saya untuk mewakafkan diri untuk daerah ini. Itu saja tujuannya sebenarnya. Ya, jadi Bapak Mama, ya kalau kita terlalu banyak omong nanti, saya juga sampaikan permohonan maaf saya ada tokoh-tokoh politik di sini. Memang kemarin saudara Abdul Haris telepon saya, karena rencananya di depan beliau. Dia bilang, kakak mau kasih mati saya nih. Sudah nanti saya telepon Midul, saya bilang, geser. Jadi sampai ke sini ini. Ya, secara politik kita harus ya berlaku santunlah. Jangan kita karena kita mampu untuk melakukan itu lantas orang lain dilecehkan. Jadi saya bilang Midul ade, kok geser saja. Kasihan juga Om Haris. Nanti secara kasat mata orang akan menilai beliau. Sebenarnya ruang politik ini bebas untuk siapa saja. Tapi supaya kita jangan juga memberi beliau itu ya sakit hati atau segala macam. Berbeda pilihan itu adalah hal biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dan saya banggakan, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan di Bapak Mama semua. Semoga Bapak Mama tergerak hatinya untuk tetap kita bersatu padu dalam mendukung Pakai Daud ke depan. Terima kasih untuk semuanya, untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baru saja kita mendengar paparan visi dan misi dari Paket Daud yang sangat luar biasa, yang malam hari ini kita dapat pelajaran yang cukup cerah. Dan yakin dan percaya tanggal 27 kita tidak salah memilih. Yaitu pilih nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Meledak abangku. Meledak abangku. Sekali lagi. Meledak abangku. Meledak abangku. Terima kasih. Parsetan dan di sana. Bukan hanya meledak, tabakar semuanya. Ya asik. Jadi yakin dan percaya bahwa yang hadir di sini tadi telah menyimak apa menjadi tujuan dari calon kita ini. Kalau ingin itu semua terrealisasi ke depan, tanggal 27 kita pastikan kita bawa Bapak ke kantor daerah, ke rumah jabatan di Waingapu. Ada satu kita iring putar keliling kota Sumba. Yakin dan percaya saya, malam hari ini kita buktikan. Kita tidak perlu dengar orang di luar omong, dan itu sudah pasti. Untuk itu kepada Bapak calon bupati kami aturkan limpah terima kasih. Bulan terang di atas langit menerangi bumi sejagat ini. Ingin memilih pemimpin, tanggal 27 nomor 2 tempatnya. Setuju? Oke. Baik. Karena dengan acara tadi paparan visi dan misi merupakan rangkaian acara yang baru saja kita jalani telah berakhir. Dengan berakhirnya paparan visi dan misi dari calon bupati kita, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Karena ini sudah telah menunjukkan pukul agak larut, karena saya tidak lihat jam, agak larut seperti kata Bapak Bupati kita tadi. Kita mohon maaf kepada segenap lingkungan yang ada di sini, mungkin sedikit mengganggu. Iya. Itu sudah dimaafkan oleh masyarakat kita di sini. Untuk itu, sebelum kita akhiri dari tempat ini, kita kembali selaku manusia yang beriman, kembali kita jemput ibu kita yang baru saja doa pembuka tadi untuk mengadakan doa penutup.
supaya semua rangkaian acara kita malam hari dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada Ibu Mutabir kami persilakan. Asik dia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita minta perlindungan Tuhan sehingga bertiba dengan selamat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih penyertaan-Mu sehingga